Hai, Mana Helmi? Sebentar Helmi. Ada. selamat pagi Pagi. Awong. Pagi Helmi, apa kabar? Kamu lagi di mana? di rumah, Awong. Oh, lagi di rumah. Ih, Ah, nggak pernah ngajak aku ke rumah. Di Jakarta kan? Helmi di Jakarta apa di Bandung? Jakarta, Di di Jakarta kan? Jakarta, Jakarta. Ah, di Jakarta. Biasanya jam segini emang udah bangun? Dari jam 5 tadi sih. Oh, Alhamdulillah. Jangan kayak teman-teman yang lain ya. Helmi, kita Ya, terakhir ketemu berarti setahun yang lalu waktu kita reuni ya di hotel iya. di Jalan Di, Merdeka kan? heeh. Lama banget. Lama Setahun loh banget. kita nggak ketemu. Sekarang Mm-mm. ya lagi Kesibukan apa pandemik sekarang nih? begini, gimana Kesibukan dong nih? ya? Mm-mm. Nah, di tengah-tengah Sib, pandemi ini kesibukan masih apa, Mi? ya kerja sih masih ngerjain kerjanya di rumah, work from home ya. Karena Mm-mm. kan sekarang Mm-mm. eh, dari mulai apa ya Maret ya awal Maret gitu udah kita udah work from home karena uh, konser juga terhenti semuanya. Banyak Mm-mm. banget event konser yang postpone. Ya akhirnya kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah juga, stay at home ya. Kalau misalkan emang sekarang Mm-mm. kerjanya jadi di rumah aja sama tim semua. Iya, aku juga ngamatin podcast kamu loh, luar biasa seru ih. Oh ya, karena nggak ada yang isi aktivitas aja sih Awong sebenarnya. Apa sih Mm-mm. namanya, lebih ke kayak oh ngapain ya gitu. Kebetulan gue di rumah ada mixer, ada mikrofon gitu. Terus Mm-mm. gimana caranya, Mm-mm. ya pengen jadi ngobrol aja gitu kan, ngobrol dengan semua narasumber yang Mm-mm. bisa gue telepon ngobrol gitu. Mm-mm. Seru, seru, seru deh. Iya, maksudnya di apa namanya di kondisi seperti ini banyak banget teman-teman kita yang akhirnya beralih menjadi apa ya orang yang jadi youtuber, terus kemudian juga apapun yang bisa Podcaster. dijalankan podcast dan segala sesuatu yang bisa menghasilkan aja Mi. Maksudnya bukan menghasilkan dalam artian kata menghasilkan uang, tapi itu bonus sebetulnya. Nah, Tapi untuk ya menghasilkan inspirasi untuk teman-teman yang lagi denger gitu ya Mi ya. betul betul Gitu. betul. Oke, Mi, sekarang Ta- kalau Helmi ini sekarang kerjaan bukan apa ya? Maksudnya kerjaan Helmi sekarang apa sih? Kan dulu kan Naung pernah dengar Helmi kan kerja sebagai di beberapa promotor konser ya musik yang mendatangkan ya artis-artis luar negeri. Helmi pernah ya bawa Ed Sheeran, Backstreet Boy, Boyzone, Westlife dan sebagainya ya macamnya gitu. Nah kerjaan Helmi sekarang kan Helmi PR sama apa media lebih lebih relations sih. Jadi Helmi lebih hmm, membantu promoters gitu, PR sama media relations, yang mau hmm, datang konser biasanya ya Helmi ngerjain PR sama media relationsnya. Jadi gimana cara nanti ntar apa namanya write ups ataupun outcome newsnya di radio, baik itu di media hmm. cetak ataupun di media online, itu yang Helmi kerjakan. Jadi Oke, jadi intinya bahwa ya bikin campaign lagi, campaign konser, campaign gimana cara nanti hmm, ntar supaya create the buzz ya, create the buzz untuk misalkan ada satu konser nih, Helmi and Team biasanya jadi PR sama media relations ya, hmm, harus bikin bikin dari mulai apa strategi untuk bikin promotionsnya, PR-nya seperti itu. hmm. Jadi untuk seluruh apa namanya kepentingan untuk media-medianya promo dan segala macam tentang media Iya, sosial dan apapun itu radio, broadcast, iya, televisi dan sebagainya gitu ya. betul. Nah, tim Helmi sendiri ada berapa tim sih Mi, di Helmi Sugara Aku Production? Oh, promotions. Helmi Segara Promotions promotion ya, itu promotion oke. Okay. Helmi kita sebenarnya tim intinya berlima sih. Tapi kalau misalnya when it comes to Hmm. kalau misalnya emang ada kerjaannya kayak uh, ada di mana satu waktu kita eventnya barengan gitu ya. Itu pasti kita akan ada Hmm. dua tim. Tapi untuk tim inti kita ada berlima. Ada berlima. Tapi Tapi ya kalau semuanya itu misalkan memang emang terhandle. kenapa? Terhandle semuanya. Alhamdulillah terhandle sih. Udah ya karena mungkin ini music dan entertainment udah di dunia Helmi Hmm. ya Wong ya. Jadi ya memang Hmm. konser uh, udah mengerjakan ini lebih dari 15 tahun. Jadi ya udah sama tim udah klik lah, kita udah sering banget kerjain ini. Hmm. Mi kan kita tahu nih Helmi sering banget bawa artis-artis luar negeri ke Indonesia. Nah, sementara ada bocoran nggak Mi? 2020 ini sebetulnya Helmi mendatangkan siapa dan akhirnya harus dipospon atau harus di-cancel gitu Mi. Artis-artis Gua siapa aja yang yang sudah datangin bukan hmm, gua, Wong. Sebenarnya yang datangin itu promoter. Gua tuh lebih ke media relations hmm, PR-nya. Jadi gini, hmm, hmm, intinya sebenarnya kan aku ngerjain
ngerjain PR sama media relations ya. Hmm. Promotornya banyak banget gitu karena aku kerja buat semua promotor kan. Jadi aku tuh lebih ke PR sama media relations. Jadi kalau untuk yang akan datang konser nih sebenarnya ada banyak yang ketunda yang tadinya mungkin beberapa konser gitu yang kemarin ada One Ok Rock yang harusnya konser 2 hari kan di postpone gitu ya. Kemudian juga kemarin ada Love yang dipospon juga. Terus udah gitu ada beberapa konser yang rentetan yang lokalnya. Misalkan kita kemarin ada konsernya Dewa 7 kota karena kita masih ada 3 kota Iya lagi bener. terhenti karena global pandemic. Terus kemudian sekarang apa yang kita kerjakan adalah kebetulan kan selama global pandemic ini juga dari promotor-promotor itu membuat suatu plan gitu ya. Ya mereka banyak banget event seperti yang sekarang kita jalanin sih sebenarnya seperti ada Indonesia Online Festival, kemudian juga ada juga Good Vibrations. Jadi semuanya festivalnya adalah bentuknya virtual atau online. Jadi bisa ditonton di rumah aja sih. Jadi seperti itu sih. Kalau yang sekarang ya karena mungkin dari lagi masa global pandemic ini ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi dan terima kasih juga ternyata promotor banyak juga. Gue pikir ya selama global pandemic ini nggak akan ada kerjaan gitu ya, tapi ternyata ada beberapa kerjaan yang sifatnya virtual atau online gitu. Lumayan rezeki ya Mi ya. Mi, cerita sedikit dong, kok tiba-tiba Helmi dari ya kita tahu kan nonset, terus kemudian pindah ke Jakarta ke label gitu ya, terus kemudian diajak untuk beberapa promotor gabung di situ, kemudian Helmi sendiri sekarang sudah bikin yang namanya Helmi Sugara Promotion. Nah, sejarah sampai bikin ini seperti apa Mi? Tolong, jadi mungkin listeners juga ingin mendengarkan cerita kisah suksesnya Helmi Hagar Sugara, gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau waktu ya basicnya karena gue suka entertainment aja gitu, suka musik juga, passion gue di situ kali ya Wong ya. Gue pernah kerja juga di agency, gue pernah kerja di beberapa event organizer ataupun juga di promoters, tapi akhirnya end up-nya gue jadi PR sama media relations. Kenapa? Sama gue juga sponsorship sama tim. Ya karena memang kita menyukai musik dan terus kemudian mulai dari siaran, kemudian pernah kerja di Java Jazz Festival dulu 5 tahun, kemudian pernah kerja di Warner Music juga. Intinya semua passionnya di entertainment. Jadi ketika keluar dari Warner pun waktu itu diajak sama promoters dulu sama pendiang Barini Nur gitu ya, diajakin untuk ngerjain konsernya Linkin Park, terus udah gitu dari situ tuh mulai kayak oh ya lu handle medianya aja ya, karena kan gue memang waktu di Warner juga ngurusin part of media gitu kan. Lama-lama ya makin kesini makin kebentuk itu, setahun 2 tahun 3 tahun nggak terasa melewati 10 tahun dan sekarang udah lebih dari 15 tahun ya, akhirnya berkecimpungnya hanya di dunia PR, media relations, dan juga di dunia sponsorship gitu. Mi, ceritain dikit dong, ada pengalaman-pengalaman lucu nggak? Atau mungkin ada pengalaman yang menyakitkan ketika Helmi masih tergabung di beberapa teman-teman promotor, terus menghadirkan begitu banyak artis-artis, kan beda banget nih yang namanya atmosfernya artis Indonesia dengan artis luar negeri gitu. Ada cerita-cerita menarik apa di balik itu? Cerita menarik apa ya? Semuanya dibawa enjoy aja. Pasti yang namanya pekerjaan kan ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi intinya semuanya apa yang kita kerjakan selama aku dan tim gitu ya, ngerjainnya juga enak lah. Kita kan teamwork ya, nggak bisa kerja sendiri. Gue ada departemen radio relations, ada juga online relations, kemudian ada yang ngurusin, ada print relations juga. Jadi terus kita selalu sebagai tim adalah satu kesatuan gitu. Gue nggak bisa kerja sendiri karena tim gue inilah yang buat gue juga kerjanya jadi rapi dan juga bisa terdeliver ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang kalau yang sedih gitu ya pasti ada. Kalau sedih itu ada ketika konsernya nggak jadi, batal, ataupun tiba-tiba ternyata kayak stres ya, pekerjaan yang pressure-nya tinggi gitu, dimana ya kita ya karena mungkin gue juga udah pernah been there done that gitu ya sama tim. Jadi kayak misalkan kalau emang kita harus tahu bahwa pekerjaan itu bisa aja jadi, bisa juga nggak jadi. Itu sih sebenarnya sedihnya kalau misalkan dari gue sama tim ya. Kalau nggak jadi itu kayaknya kalau kita udah kerja
maksimal gitu, terus Ekstra tiba-tiba banget mati-matian. terus tiba-tiba misalkan ada satu hal konsernya misalkan gak jadi gitu, atau kayak sekarang nih kayak global pandemic kan, kita udah punya plan gitu konser apa aja yang akan terjadi, terus tiba-tiba terhenti gitu ya. Memang sedih sih, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi intinya sebenarnya kita bawa 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 enjoy aja sih, Among. Jangan dibawa stres. Mm-mm. Iya, kalau dibawa stres juga akhirnya nanti ribet kemana-mana. Mi, kalau ini kan ngomongin tentang masalah postpone, kemudian juga ada beberapa konser yang di cancel gitu karena pandemi. Ini kan Mhm. pandemi untuk seluruh dunia, berarti kan ngerasakan Heeh, ini semua. heeh. Pernah nggak sih dulu-dulu tiba-tiba yang harus seminggu lagi, tuh 2 minggu lagi harus konser, tiba-tiba si artisnya cancel dan ngedadak dibatalin semua gitu? Pernah nggak, Mi? Banyak, Awong, nggak hanya ngedadak dibatalin aja. Mungkin dari pengalaman gue lebih dari 15 tahun ngerjain PR sama media relation konser-konser ini, batalnya itu Mm-mm. tidak hanya bukan tiba-tiba dibatalin sebulan. Gue pernah konser dibatalin H-1, hari H Hah? juga pernah. Itu kayak begini pernah banget. Pernah, dan itu ya memang pekerjaan yang kita harus bikin apa namanya ama tim dari promotor pun Mm-mm. dari semua divisi gitu ya. Ya kita harus sudah siap apapun yang akan terjadi gitu. Tapi yang intinya Iya, bahwa bener-bener. pekerjaan itu yang memang sebenarnya seninya di dunia bisnis music promoter ya. Hmm. Ya kalau misalkan emang ternyata nggak jadi, ya memang itu adalah pressure yang sangat tinggi banget. Mm-mm. Banyak banget lah kerjaan-kerjaan yang sebenarnya bisa diceritain pengalaman yang seru gitu, zaman zaman dulu waktu sama Sound Rhythm ngerjain konser ataupun dengan apa namanya dengan PK Entertainment, ada beberapa konser yang misalkan Mm. karena hujan besar gitu ya, terus tiba-tiba ternyata harus diumumin bahwa oke, kalau hujannya ini besar terus kayaknya kita harus cancel. Dan itu tuh kayak wow, harus siap-siap nih gitu. Ya deg-degan sih sebenarnya, tapi cuman ternyata konsernya bisa berjalan. Tapi kalau yang uh, H-1 ataupun setelah panggungnya udah jadi terus artisnya nggak jadi datang, itu Mm-mm. juga kejadian pernah Mm-mm. ada. Gila ya. Jadi tingkat tingkat stresnya luar biasa sekali. Cuman tadi Henry bilang ya udah dibawa enjoy aja kan. Tapi kan maksudnya gini, untuk orang-orang di dalam yang terlibat dalam pekerjaan itu kan mungkin ngerasa ya udahlah ini resiko gua gitu. Tapi kan kalau orang luar nih Mi, tiba-tiba yang kita ngefans banget sama satu artis, Hmm. tiba-tiba mereka nggak bisa datang karena mereka sudah wah, apa namanya udah nabung lama, terus kemudian artisnya juga tiketnya mahal segala macam. Pernah nggak menerima komplain sesedih apa sih Mi tiba-tiba yang Oh pada saat itu pastilah, gitu? kalau Hmm. komplain itu pasti selalu ada, Wong. Jadi gini, Hmm. nggak bentuknya kekecewaan itu kan datangnya bukan hanya dari pembeli tiket gitu. Ya biasanya kalau misalnya Hmm. memang ternyata acaranya cancel dan batal kan, tiket akan dikembalikan biasanya sama promoter. Hmm. Tapi yang kasihan sih Hmm. memang yang lebih kayak dari luar kota ataupun dari luar negeri yang datang. Nah, Dia udah itu. booking hotel, udah booking pesawat, ya itu di luar kuasa kita, karena kan Mm-mm. sebenarnya sebagai kita satu tim dengan promotor itu, bahwa kita tidak pernah ada niat untuk bakal acaranya misalkan batal atau nggak jadi konser kan. Tapi intinya di luar kuasa Mm-mm. sebenarnya itu ke force major biasanya ya. Karena yang bisa Mm-mm. diganti sama promotor biasanya kalau emang nggak jadi ya uang tiketnya dibalikin. Tapi untuk kayak uang transportasi ataupun Betul. mungkin akomodasi itu nggak bisa kita ganti karena memang itu di Di luar luar kendali ya. kita juga ya. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan apa namanya ya yang dirasakan teman-teman mungkin sekarang lagi dengerin kita atau mungkin lagi lihat kita, teman-teman yang kangen banget sama konser-konser itu Mi. Karena kan beda banget ketika konser kita nonton live gitu ya, kemudian juga di virtual, kayaknya ada perasaan yang aduh gitu. Beda. Iya sih, kemarin tuh kita sempat ngobrol, kita karena selama global pandemic ini gue banyak banget ngisi juga gitu, Mm-mm. webinar ataupun sesi sesi jadi Mm-mm. speaker untuk dengan promotor-promotor gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Di global pandemic ini kan kita harus kreatif ya, tetap Ya. produktif gitu ya. Harus Mm-mm. inisiatif nih, bikin apa lagi nih biar biar tetap berjalan, biar tidak mati di industri ini. Banyak banget promotor yang kemarin makanya PK Entertainment bikin Indonesia Online Festival. Intinya itu sebenarnya Mm. semuanya dilakukan serba serba online, virtual, dan kita bisa nonton atau menyaksikannya di rumah. Ada konser, ada workshop, ada macam-macam gitu ya. Dan kemudian nanti juga dari Berlian Entertainment akan bikin yang namanya drive-in konser. Drive-in konser ini berarti Mm. akan nonton
konser tapi di dalam mobil gitu. Terus juga dari Halal Oke. Festival akan bikin drive-in cinema. Itu akan juga karena Mm-mm. untuk apa menjaga protokol kesehatan supaya tetap menjaga jarak tapi tetap juga ada aktivitas event gitu ya selama event ini. Mm-mm. Intinya sih sebenarnya seperti itu, Awong. Oke, mudah-mudahan itu seru banget ya yang drive-in concert itu, jadi nonton artis, nonton Ya, band atau siapapun itu di dalam mobil gitu ya. Ya dalam mudah-mudahan mobil. ini cepat realisasi nih. Jadi mudah-mudahan juga bisa kita nikmatin konser-konsernya gitu ya. Mi, izin sebentar nih kita mau nyebutin dulu teman-teman yang udah masuk gabung. Ada Fajar Jo, Oh, terima boleh, kasih boleh, boleh. banyak. Tadi ada Mas Yudi Putra, terima kasih dari Jakarta langsung. Terus siapa lagi nih? Mas Budi Put, Mas Budi. YGD, eh, adiknya Mas Budi, namanya Oh, Pak Yudi. oh Pak Ah, Yudi. Oh, Yudi. biasanya Mas Budi juga suka nonton. Terima kasih untuk Fauziah, terima kasih untuk Vivi Noviani, oh kira Vivi Novidi ya. Tuh Mas Yudi, terima kasih banyak. Terus juga Iwan Jima, terus kemudian ada Firmansyah, terima kasih banyak. Wah, ada penyiar MGT tahun 90-an nih katanya. Begitu. Siapa? Oh iya. Ade dari Ade Firmansyah ada gitu. Terima kasih Ade. Luar biasa. Mi, untuk deket-deket ini project yang sedang Hermi kerjakan bareng sama tim apa nih? Di secara Ya itu virtual tadi atau akan ada Indonesia Online Festival Volume 2 yang nanti akan dibikin lagi sama Piki Mm-mm. Entertainment. Kemudian juga weekend ini besok Mm-mm. kita ada sama High Festival, kita ada Good Vibrations. Jadi itu Mm-mm. kita akan bikin 2 minggu. Minggu weekend ini sama weekend depannya lagi. Jadi semua DJ main untuk Mm-mm. menggalang dana, di mana Wah, menggalang dana yang akan seru. disumbangkan. Iya, akan disumbangkan untuk semua yang terdampak COVID-19. Mm-mm. Terus kemudian ada juga Oke. nanti ntar ada drive-in konser, ada drive-in cinema. Mm-mm. Itu sih yang terdekat. Seru-seru. Mudah-mudahan lancar Emi ya. Iya, Wong. Gimana di siaran? Jadi di studio nih ya, nggak di rumah siarannya ya? Enggak, Surya itu justru saat pandemi pun ini merabah begitu, kita tetap Uh, siaran di studio gitu. di Cuman studio ya. ya terbatas gitu. Jadi orang-orangnya hanya sedikit gitu kan, karena mungkin ada yang masih kerja di rumah di work from home kan. Gitu. Tapi sekarang sih sudah alhamdulillah anak program dan marketing sudah mulai masuk lagi seperti biasa Mi. Doakan saja Oke. kita sama-sama saling berdoa, kita di dunia broadcast juga tetap bisa berjalan, Helmi juga di dunia Amin, promotionnya amin. juga tetap berjalan dan agensinya gitu. Mi, boleh share dikit nggak Mi? Ini proses seorang artis atau grup band sampai akhirnya konser di Indonesia ribet nggak sih Mi? Untuk ngurusin. Kenapa? Gimana? Jadi gini, tolong share atau proses dari seorang artis atau grup band sampai akhirnya bisa konser di Indonesia. Ribet nggak? Well, kalau itu sebenarnya ditanyanya harus ke promotor, tapi biasanya promotor Mm-mm. juga suka nanya-nanya ke Helmi lebih ke kayak, Mi, kalau menurut lo artis Mm-mm. ini konser kan gimana? Karena kan Mm. kalau konser itu ngelihat dari rute artisnya mau world tour atau dia lagi ada yang Mm-mm. one off juga, ya banyak promotor-promotor yang misalkan yang ngambilnya adalah kalau artisnya mungkin lagi keliling dunia, lagi world tour, ya memang itu jadi rangkaian Mm-mm. turnya ya. Tapi kalau misalkan emang juga Mm-mm. one off juga ada yang seperti itu. Tapi intinya kalau mengenai keribetan apa enggaknya sebenarnya itu tergantung dari sisi promotornya. Apakah nanti ntar biasanya kan apa namanya promotor udah punya deal tersendiri dengan pihak manajemen artisnya. Mm-mm. Tapi intinya sebenarnya biasanya sih yang udah sebenarnya yang namanya juga kalau artis besar bukan susah ya. Intinya sebenarnya kalau misalkan ada artis besar gitu, kadang-kadang kalau kalau udah superstar banget banyak banget terus endorse-nya misalkan tidak mau press conference, maunya cuman kayak one on one interview atau maunya juga hanya interviewnya sebentar kayak begitu-begitu sih sebenarnya udah lumrah ya. Tapi intinya sebenarnya Mm-mm. semua artis yang udah didatangkan sama promotor sih intinya semuanya bisa terdeliver dengan apa baik ya. Intinya Mm-mm. masalah susah apa enggaknya sebenarnya ya itu seninya dari apa antara promotor dan manajemen artisnya ketika mereka mungkin ada hal-hal yang mereka request, apakah bisa diakomodir apa enggak, seperti itu aja sih Awong sebenarnya. Kalau mau jadi promotor. Oke. Jadi semuanya ya lumrah lah ya kalau kita ngomongin tentang masalah superstar, artis besar gitu, nggak cuma artis besar di Indonesia itu Betul. banyak artis seperti itu ya dengan riders yang begitu jelimet lah Kayak gitu ya, kadang-kadang iya. permintaannya aneh-aneh gitu. Kayak dulu gue ngeliat waktu pas yang seru banget konsernya apa ya? Konsernya Jello ya, yang dia bawa toilet itunya dudukannya bawa sendiri gitu kan kayak wow harus ya. Itu sih sesuatu yang unik sebenarnya gue coba ya karena memang itu udah menjadi apa namanya udah menjadi
ketentuan dari si artisnya. Kayak kemarin terus kayak Celine Dion bawa chef sendiri gitu untuk tukang masaknya sendiri, terus bikin dapur sendiri, kemudian kan promotornya membawa tours gitu ke backstage gitu ya, ada dapur segala macam karena memang artisnya juga masak sendiri, dia bawa chef sendiri gitu. Itu seru sih, kayak begitu sebenarnya seru, kayak waktu kayak apa namanya secara technical riders dan juga produksinya tuh kayak Katy Perry waktu datang ke sini, dia itu bawa banget satu ruangan, dia itu bawa diturunin dari satu kontainer gitu, diturunin dari itu semua untuk satu ruangannya dia gitu, mulai dari kursi pijat, alat-alat make up, ada cuman ya kalau ngelihat dari situnya sih sebenarnya seru banget tau. Karena tiap seru artis beda-beda. Akhirnya banyak. Tapi seru aja gitu, maksudnya kalau kita bekerja dengan passion sih kayaknya is okay lah, apalagi kita bisa lebih banyak pengetahuan dari artis-artis luar yang memang secara superstarnya luar biasa, terus kemudian juga secara administratifnya lebih ribet dibanding sama artis-artis Indonesia begitu ya, Mia? Iya, jadi kalau secara teknikalnya gue ngelihatnya, kenapa gue menyukai di bidang ini, karena tiap konser itu kan pasti punya berbeda-beda lah tantangannya ya. Kadang-kadang melihat yang datang sekarang misalkan kayak artis A gitu. Ya unik lah, punya keunikan tersendiri-sendiri ya. Terus yang artis B seperti ini. Jadi gue bisa melihat gitu bahwa ternyata memang kebayang kadang-kadang ya kalau kita pergi aja gitu ke luar negeri, terbang ke negara lainnya, itu juga kan capek banget. Kita bisa jadi kita bisa tahu kenapa kalau artis kadang-kadang suka mood capek atau mungkin lagi jet lag. Ya kita harus memahami itu sih. Dan tugas di Arama Media Relation adalah untuk menjaga itu, biar supaya nanti ntar ketika misalkan ada wartawan yang nanya ke gue gitu, Mi, kenapa sih kau mau interview, kenapa sih kau mau press con? Ya Helmi harus benar-benar memberitahuan ke mereka bahwa artisnya lagi capek karena mungkin pengen istirahat supaya nanti konsernya juga bisa maksimal, bisa bagus gitu. Ya kita bisa menyadari itu gitu, bahwa sebagai artis, apalagi kalau world tour ya, kebayang nggak dia turnya udah hampir setahun setengah atau setahun gitu nggak pulang ke rumah, terus dia keliling-keliling, memang capek sih, tapi cuman kita harus menyadari bahwa jadi superstar itu juga gak gampang. Gak gampang, bener. Semuanya penuh dengan resiko ya, Mi. Apapun kerjaan yang kita tempuh juga semuanya pasti bakal ada resiko. Mi, voice over masih? Voice talent masih di beberapa iklan-iklan gitu masih, Mi ya? Voice talent sih sebenarnya ya tergantung, kalau ada klien yang mau pakai kalau aku nawarin sih enggak, tapi cuman kalau misalkan emang ini gue perlu suara voice-nya lo gitu, boleh enggak, ya gue tidak menutup kemungkinan, karena kebetulan di rumah juga gue punya mikrofon sendiri, punya mixer sendiri. Jadi intinya sebenarnya kalau misalkan emang, tapi kadang-kadang kayak kemarin gue bikin podcast, gue juga sama, gue bukan tipikal orang yang kayak Helmi bikin podcast, karena bikin podcast juga ya oke, gue take vokal gitu, terus cuman gue pengen pakai bumper in bumper out gitu. Kayak kemarin terus kayak gimana ya, gue pengen bumper in bumper outnya pengen bagus, jadi gue sendiri pesen ke London, ke UK bumpernya. Jadi kayak begitu-begitu. Itu bener yang suara cewek itu pesan langsung ke UK. Iya, gue pesen ke UK. Karena ada beberapa voice over gitu, terus mereka menawarkan, Helmi maunya seperti apa podcastnya, mereka diskusi si voice overnya seperti apa pengennya. Voice overnya ada beberapa, mereka ngasih ada 10 orang gitu. Ini ada contoh-contohnya. Yang gue suka kebetulan ada suara Chelsea, itu yang gue pakai. Gue bilang gue mau pakai Chelsea deh gitu. Oke, kalau skripnya seperti apa, nanti skripnya gue bikinin juga. Terus sama mereka juga mereka juga kadang-kadang mau dibikin simplify nggak, seperti ini. Itu sebenarnya ya yang ngebuat jingle semua di seluruh dunia juga sih ya. Jadi gue pesan waktu itu ke London, ke UK, which is online gitu kan. Gue berhubungannya dengan email aja gitu. Terus mereka ngirimin sampler suaranya. Helmi, bener nggak penyebutan nama lu begini? Atau lu boleh kirim voice note nggak cara ngomong Helmi Hagar Sugara itu seperti apa gitu. Karena kan mereka ngomongnya Helmi Hagar Sugara, ngomongnya begitu kan. Akhirnya gue bilang, gue pandu lagi Helmi Hagar Sugara kayak gitu-gitu. Jadi beberapa kali tektokan gitu sama tim manajemen dari UK.
Tapi mereka orangnya profesional banget dan keren semuanya. Secara sistem nih semuanya serba smooth karena ketika gue deal gitu, oke, kalau udah lo oke, tinggal bayar pakai credit card segala macam, terus mereka akan kirimin. Ya seperti itulah, cepat, sekarang udah zaman online ya, jadi nggak ribet banget. Bocorin dong berapa duit tuh bikin bumper begitu? Jangan, nggak apa-apa, pengen tahu. Kita pengen tahu Mi, berapa duit yang dikeluarin untuk bikin bumper itu? Berapa? Wow, ya lumayan sih Awong. Berapa? Kisaran. Berapa pound sterling ya? Waduh, nggak enak Nggak apa-apa. Ayo dong. Ya pokoknya intinya sebenarnya ada rate-nya sebenarnya. Jadi tiap voice over itu ada rate, dan yang bikin mahal adalah ketika kita pengen bikin berapa versi, karena yang gue itu kan bikin 3 versi kan. Ada yang opening, ada yang closing, kemudian juga ada yang pengen dia ngomong, meskipun dia ngomongnya cuma satu kata kayak you are listening to Helmi Hagar Sugar, itu juga dihitungnya sama mereka, dihitung gitu. Jadi intinya sebenarnya ya sepanjang gue puas gitu ya, karena gini, gue bikin podcast ini juga kan ya gue bergerak di bidang industri hiburan gitu ya. Gue tahu hak paten dan segala macam. Jadi ketika buat bikin jingle, bikin bumper in, bumper out, ataupun bikin back sounds yang gue pakai pun gue beli gitu. Jadi jadi gue bukan tiba-tiba asal ngambil musik terus gue play gitu, enggak. Jadi kayak karena semuanya serba pengen clear gitu ya, secara clearance, secara izinnya. Jadi kayak untuk musiknya pun ketika gue bikin podcast itu, gue cari mana yang bisa gue beli dengan harga yang menurut gue ini musiknya bagus-bagus nih. Jadi tinggal gue pilih aja, tinggal ini gue beli. Terus pasti kan akan ada deal tuh antara si yang punya musik, mau dipakai buat apa, buat podcastnya mau di mana, mau ditayangin di mana, mau di YouTube dan juga mau di mana, mau di Spotify gitu. Terus mereka akan ngeluarin rights dan ini harganya ya gitu. Jadi gue semuanya serba beli sih. Jadi biar aman. Oh gitu. Jadi bener ya. Jadi nggak mau ngebocorin berapa harga yang ya sama kayak bikin jingle radio lah, Wong. Kayak bikin jingle radio di luar ya rate-nya sih. Hah? Oh gitu. Bikinnya di London. Oh, terima kasih, luar biasa. Ini mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman yang mempunyai talenta luar biasa di voice over. Sekarang kan kita lihat banyak banget nih teman-teman yang memang ingin belajar menjadi si pengisi suara dari beberapa iklan, talent dan segala macam ya. Gitu ya. Oh, ada Mita. Ada Dewi D loh, Dewi Lestari, Helmi. Dewi Lestari. Iya, Dewi Lestari. Apa kabar, Min? Mitun sehat, Mitun. Terus ya, Wong, sebenarnya gini, karena mungkin dulu gue bekerja di bidang radio, karena ketika bikin podcast pun, ketika gue bikin kemarin, ketika kepikiran, semua orang nge-push gue terus gitu kan, Helmi kapan podcast lu keluar gitu. Tapi kan gue udah rekaman gitu kan, udah 3 episode, tapi cuman apa yang kurang ya? Gue pengen bikin bumper in, bumper out-nya yang keren gitu kan. Kemudian setelah gue diskusi dengan company yang bikin jingle itu, yang tiba-tiba gue email ketika itu waktu gue karena lagi abis sahur gue email aja gitu, ternyata dibalas langsung. Oke, lu mau suara siapa? Gue punya ada banyak gitu. Dia kasihin beberapa sampler suaranya gitu yang kayak, wah suaranya keren-keren semua, gila. Tapi harganya ya cuman, kita juga gue apa yang paling gue suka ya suara si Chelsea ini yang pokoknya Chelsea. Dan mereka baik banget dan serba cepat, sistematis. Mereka pakai link segala macam, bayar segala macam. Intinya tuh mereka tuh juga menolong. Helmi kalau misalnya ada yang kurang-kurang, terus ini kayaknya gue salah deh intonasinya, pengen direvisi, boleh nggak? Mereka juga menerima itu dan cepat kerjanya gitu. Karena kan sekarang cuma pakai email segala macam. Terus mereka ngirimin data file raw-nya yang dry itu ke gue lewat link juga, tinggal diklik cepat. Semua serba seru. Ya, gitu. Inilah yang harus memang kita selalu cari jalan keluar untuk selalu kita keluar dari masalah ini ya, Mia. Jadi semuanya gimana kita balik lagi, kita cara muter otak seperti apa, semuanya bisa jadi bisnis begitu ya, Mia. Betul. Mi, hikmah apa sih yang Helmi
rasakan di pandemi ini gitu? Hikmah apa yang Helmi rasakan setelah pandemi ini menghibur ke Indonesia dan seluruh dunia gitu, Mi? Ya kalau hikmah semua karena ini kan global pandemic ya. Kita juga nggak bisa mengeluh ataupun komplain, tapi sebenarnya kita harus mengikuti apapun yang ya kita kan tinggal di Indonesia, jadi mengikuti peraturan pemerintah seperti apa. Kayak contohnya sebenarnya, gue kan orang Bandung ya, Wong. Gue pengen balik ke Bandung, tapi karena kata pemerintah jangan mudik gitu. Akhirnya gue harus stay di Jakarta dan gue mengikuti peraturan itu sama betul-betul mengikuti peraturan protokol kesehatan dari pemerintah ya harus menjaga jarak, kalau keluar harus pakai masker, kalaupun even gue kalau misalkan mau ke supermarket pun nyetir gitu ya pakai masker segala macem dan intinya kita menjalani itu semua. Kita harus ambil hikmahnya sih. Hikmahnya adalah bahwa ternyata pas kemarin global pandemic terus masuk ke bulan Ramadan, ya gue lebih jadi bisa apa namanya ya sembahyang teratur gitu kan. Fokus ibadah lah ya, Mi. Tadarusan juga teratur gitu kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya ya bisa hikmahnya sih karena kerja kan di rumah ya. Kalau dulu kan kita harus keluar rumah segala macam meeting segala macam. Kalau sekarang meeting kan sekarang pakai Zoom, pakai webinar, pakai Google go to meeting segala macam. Itu seru banget sih dan semuanya serba online gitu. Dan ya kerjanya pakai telepon, pakai ya di rumah masing-masing sih sebenarnya. Ya hikmahnya ya kita bawa ini aja, kita nggak usah dibawa stres kalau menurut gue ya. Karena memang pernah waktu itu di satu bulan pertama gue pernah stresnya adalah lebih ke kayak waduh nggak boleh keluar, terus kalau yang tinggal sendiri ya, terus gue juga diskusi sama teman-teman yang mungkin dia tinggal sendiri gitu kan, mereka tuh kadang-kadang yang kayak aduh kalau gue sakit nih siapa yang nolong, karena ini kan global pandemic, pasti lu juga nggak mau nengok gue kan, nggak mau gini, itu tuh gue stres sama gue nggak bisa tidur, aduh. Terus tapi cuman ya juga ya, gue nggak bisa nengok lo, nggak bisa gimana segala macam. Tapi intinya sebenarnya kalau kitanya juga apa namanya ya ini semuanya kita nikmatin aja gitu ya, bahwa ini kita berjuang bersama-sama. Pasti kalau kita juga apa namanya ya seperti kata pemerintah bahwa ayo kita mari bersama-sama supaya global pandemic ini juga bisa selesai. Kita harus ngikutin peraturan pemerintah. Ya gue ikutin aja sih. Gue udah gak keluar rumah kali mungkin dari Maret ya. Sekarang Maret, April, Mei. Sekarang sekarang Juni ya. Udah 3 bulan lebih. Juni, 4 bulan. 3 bulan lebih. Udah 3 bulan lebih ya kerja di rumah. Paling kalau keluar tuh gue cuman hanya karena berjemur, olahraga sedikit, ataupun cuman kayak gue grocery shopping gitu doang. Semuanya sih tinggal di rumah. Iya, semua juga sama gitu. Apa-apa lah, yang paling penting hikmahnya banyak. Kemudian juga tadi kan hikmah karena masuk ke bulan puasa dan lebaran, kemudian juga ibadahnya fokus gitu ya, Mia. Yang mudah-mudahan semuanya juga kalau kita ngomongin masalah ya untung canggih ya, semuanya kita bisa bertemu begini online gitu. Kalau ini kejadian, gue tuh mikirinnya gini, gue kalau kangen sama nyokap kan bisa video call gitu ke Bandung atau sama adik gue, apa kabar? Kebayang gak sih kalau belum ada handphone, belum ada video call, terus kalau kangen gimana, mas harus pakai kartu pos gitu kan? Mama lagi kalau apa, kangen, kebayang zaman dulu. Kejadiannya tahun 80 gitu kan. Internet belum ada, misalkan kayak mam lagi apa, pakai wesel, pakai telegram, pakai kartu pos gitu kan. Kartu pos. Sedih. Seru. Iya, makanya inilah apa namanya kecanggihan teknologi luar biasa ya. Mi, betul. Sebentar. Kita bakal ini lagi. Ada Wine tadi siapa namanya, sama Wine Mamika. Wine apa kabar? Hai Awong, Helmi kangen kalian, dibilang. Wine apa kabar? Sehat? Hai Wine, apa kabar? Ada Rani juga. Terus juga halo ada, katanya. Tuh banyak tuh, ada Mita. Alhamdulillah. Mita Sari. Alhamdulillah sehat. Trainer siaran Akoh, awal siaran dulu ini bareng semua Dodi dan Aka ini ilmu siarannya. Sama-sama Mita ya, luar biasa. Terus ada teman-teman ya. El Gangga juga, ini satu grup sama MGT lagi dengerin kita juga. Terima kasih lagi lihat kita juga. Banyak Terus ada Zazel Aurelia. Terima kasih banyak teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menyimak begitu ya, Fajar Jul. Mas ada Helmi, pada masuk. Nih, kenapa? Nih ada yang Fajar Jul. Mas Helmi, coba dong opening program dan station ID MGT. MGT, yang mana? Gue siaran yang zaman mana? Zaman dulu.
zaman dulu Helmi waktu di MGT. Opening. Opening aja opening. MGD 11.25 1125 bener gak sih? Lupa Bener. gelombangnya. Bener Iya. kan? Bener. Ya, MGD 11.25 dulu sih gue ngomongnya masih e-listeners juga. Apa kabar semuanya? Selamat pagi bersama saya Helmi Hagar Sugara dan stay tuned. Itulah Wong, udah lama banget gak siaran gue. Tapi kan sekarang siaran kan bisa teralihkan dengan podcast, sama aja seperti siaran gitu. Ya kan? Ya, tapi podcast sih bisa kayak siaran, kangennya gitu. Kalau Awong sekarang siaran udah berapa tahun sih? Udah lama banget ya. Awong tuh Aduh, Awong gak usah bilangin tahun deh. Dodi. Hah? Sama. Gue sih sebenarnya pengen siaran lagi, tapi cuman waktunya nggak ada karena ini juga karena kebetulan lagi global pandemik aja di rumah. Kemarin sudah lagi beres-beres pas lagi mau Lebaran gitu. Ini ada mikrofon di meja kerja gue 2 gitu kan. Gue keluarin aja mixernya. Terus gue tuh mikir gitu gimana caranya gue pengen si mixer ini nyambung kayak di ruang siaran, nggak bisa telepon gitu kan. Terus gue nyuruh tim gue gitu, cuman waktu itu Steve tolong dong, ini gue ada alat nih harus pergi, ada satu alat gitu yang bisa nerima telepon gitu masuk ke dalam si mixer siaran ini. Tapi kemarin sama tim gue terus diulik gitu ya, Helmi ini udah bisa nih sekarang, karena podcast gue tuh pengennya gue nggak ngomong sendiri, tapi gue ngobrol sama misalkan sama Awong, kayak episode kemarin kan gue sama Dodi sama Akai gitu kan. Jadi intinya sebenarnya podcast gue semuanya on the phone dengan semua narasumber atau speakers. Jadi kemarin tuh seneng banget karena gue tuh berasa kayak mainan baru gitu ya. Sih bisa siaran gue di rumah, bisa telepon gitu, bisa nelfon, bisa Skype, bisa WhatsApp call, bisa telepon apapun gitu ya, dan bisa nyambung ke mixer, bisa masuk ke komputer, dan itu tuh kayak jadi mainan baru gitu. Seneng banget sih. Seneng banget ya, menghapus kegabutan ya. Jadi kekesalan selama ini di rumah ternyata bisa terobati, bener gitu. Karena awalnya tuh karena awalnya ketika line telepon sebelum bisa masuk, gue tuh ngomong sendiri kayak, ngapain nih garing gue gitu loh. Ngapain gue garing banget ngobrol beginian, ngapain gue gak ada yang diajak ngobrol kan sama gue kan. Akhirnya gue bilang sama tim gue, gak mau tahu gimana caranya, gue pengen ngobrol sama orang terus masuk deh tuh suara teleponnya ke mixer terus kayak di ruang siaran. Akhirnya sekarang bisa, dan itu seneng banget. Luar biasa, tetap dipertahankan, mudah-mudahan podcastnya bisa banyak yang iklan ya. Amin. Mi, kalau misalnya teman-teman atau listeners yang pengen lebih tahu tentang Helmi Sugara Promotion ini bisa lihat apa, Mi? Mungkin nanti ada teman-teman yang aku mau ngundang Helmi deh untuk webinar dan segala macam gitu. Wah, kalau ilmu mah harus diamalkan ya. Gue banyak banget undangan webinar ataupun jadi speakers ya. Selama jadwalnya nggak bertuburkan dengan events ya, aku ayo aja. Intinya bahwa ya Instagram gue kan ada di Helmi Sugara, kemudian juga ada di Helmi Sugara Promotions. Tapi sekarang gue Helmi Sugara Promotions lagi di Triple Love karena memang gue Instagramnya akan lebih gue kembangin lagi. Soalnya sebenarnya yang sekarang Helmi Sugara kan sebenarnya itu lebih ke private akun gue gitu ya. Tapi gue hanya berteman dengan gue nggak, kenapa gue private, karena lebih kayak karena event tuh kan banyak banget ya. Jadi gue ya kadang-kadang kalau lagi sibuk banget juga gue nggak begitu update dengan sosial media gue sih, karena kerjaan tuh bertubi-tubi, kadang-kadang nggak apa-apa, apalagi kalau misalkan ada konsernya ada 3 atau 4 gitu, kayaknya waktu tuh 24 jam tuh kurang gitu, Awong. Jadi kayak gue misalnya kerja meeting dari keluar rumah pun dulu gitu, kalau jam 8 malam balik ke rumah itu udah jam 1, jam 12 malam. Kayaknya 24 jam tuh kurang gitu. Udah besok pagi. Dan dan kadang-kadang gue nggak ngecek WhatsApp, nggak ngecek telepon, karena gue bergelut dengan pekerjaan yang harus fokus ya sama tim gue. Let's say ada konser A, ya gue akan mengerjakan strategi planningnya, dealing dengan media, terus gue harus bikin segala macamnya. Jadi kadang-kadang waktu gue juga fokusnya ke situ gitu. Kadang-kadang makanya kayak kadang-kadang nyokap aja gitu kalau nge-WA gue kayak, Helmi apa kabar? Gue baru jawabnya misalkan malam banget kayak tapi nyokap gue udah tidur, terus besok pagi ya mah itu jawab pertanyaan gue kemarin gitu kan. So punten karena lagi sibuk banget back to back gitu, kecuali kalau telepon gitu gue angkat kayak gitu.
Ya paling penting Itulah. Helmi sehat terus juga sukses sama Sama-sama, Awang, kerjaannya. sehat juga ya. Juga semakin meroket. Terima kasih banyak. Mi, mungkin sebelum kita meng-close, ada Ya. pesan positif untuk listeners yang lagi melihat kita? Well, kalau pesan positif apa ya? Intinya sebenarnya kita harus tetap kalau kata teman gue harus tetap waras dalam artian bahwa jangan stres lah ya. Intinya kita tetap stay safe, stay healthy. Bahwa ya kita juga berdoa bahwa semoga global pandemic ini juga cepat berlalu gitu ya. Intinya juga gue berdoa buat nggak hanya buat semua gue sendiri dan juga buat keluarga, tapi buat semua umat manusia di dunia gitu. Karena ini kan global pandemic ya. Ini ujian buat semua umat manusia di dunia gitu. Bahwa intinya bahwa semoga kita diberikan ketabahan dan juga kita yakin bahwa ini tuh akan terlewati bersama gitu. Baik, begitu, Helmi, Awang. terima kasih banyak. Nanti kalau ke Bandung main-main ke MGT, kita interview langsung live di MGT Radio. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, terus juga berkarir tetap dan juga bisa membahagiakan keluarga dan juga masyarakat Indonesia. Wah, amin. Thank you, Awang. Helmi, terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Nanti kalau ke Bandung kabar-kabari ya. Thank you, Helmi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ngobrol sama Helmi Hagar Sugara. Terima kasih. Sukses terus sama kerjanya Helmi, dan buat teman-teman terima kasih banyak ada Praharadita yang hanya mengirimkan emoticon ya. Kemudian juga Decanti, emoticonnya ini adalah Lope. Jadi si matanya Lope. Dia siapa itu? Praharadita ini adalah saudaranya Dede Kusnandar. Waduh. Jadi Dede Kusnandar ini yang suka menjadi talent artis ya, talent pemain bayaran. Siapanya Dede Muhi? Dede Muhi memang. Siapa Dede Muhi? Saudara gue Dede Muhi loh. Terima kasih ya, Dede Syarif, terima kasih banyak. Kemudian juga Dede Canti, apa kabar tadi? Ada Mita Hapsari, terima kasih. Terus kemudian ada Fajar Jul yang tadi sudah memberikan challenge. Ayo dong, Bang Helmi. Ternyata sudah. Bagus, Fajar Jul. Kita kasih giveaway Fajar Jul. Fajar Jul kita kasih giveaway Jackhammer. Jackhammer. Ya. Cino gue kasih. Nomor 27. Cukup diisi apa 27? Kalau enggak ini mau sendal taf. Ya, terima kasih. Tadi kita udah ngobrol sama Helmi Sugara Promotion, Helmi Hagar Sugara sebagai independent PR, promotion dan sponsorship agency. Seru ya kalau kita ngomongin tentang masalah promotion ini. Jadi dia bekerja sama dengan promotor-promotor besar. Ini pokoknya gue nggak mau tahu. Jadi promotor ini dia nggak punya tim untuk promotionnya, untuk promonya, tapi diserahkan kepada Helmi. Semuanya aman. Jadi cara bagaimana nanti kita untuk hubungan dengan media dan segala macam. Sukses. Kalau Helmi masih mendengarkan atau masih melihat, mungkin ada lowongan kerjaan. Buat apa? Buat lu. Lu nanti bentar lagi beres nih kuliah. Nanti cepat kerja ke Jakarta, lu gak ada kerjaan. Sebagai apa? Sebagai apa? Biasa lah. Driver. Voice talent juga iya, sebagai podcaster juga iya. Dan yang paling penting sebagai ex-MGT announcer. Saya Irfan pamit. Anti besok ketemu sama Fajar, sama Gea. Jadi nggak Fajar? Besok. Ya, insya Allah sama Gea. Fajar jam 4 sampai jam 5 juga. Sama Gea ini ya. Apa namanya? Indonesian Idol ya? Ya, iya bener. Dia siapa namanya Gia? Indrawari ya. Aku Irfan pamit. Manca terima kasih banyak. Syarif Ratu Amuri terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu lagi. Sereg gua. 27. Oh 27 sereg. Kita kasih giveaway langsung. Cap cookies. Langsung. Giveaway-nya adalah ini. Apa? Sumpia. Oh, sumpia. Ya nanti kita kasih yang 3 kilo. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Gaya dulu dong. Gaya.